Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi man ittaba hudah. Kita lanjutkan kembali membaca kitab Majalis Syahrul Ramadan Al-Mubarak karya Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Ibnu Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Sekarang kita baca majlis yang ke-21. Al-Majlisul Hadi wal Ishrun fi fadli salawatil mafrudati fi Ramadan wa fi ghairihi wa fadli salawatin nawafil, yaitu mengenai keutamaan solat-solat fardu pada bulan Ramadan dan pada bulan lainnya, wa fadli salawatin nawafil, dan juga keutamaan solat-solat sunnah. An-nawafil jamak dari nafilah, ya. Qala Syekh hafizahullah, alhamdulillah rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah rabbul alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin, salawat beserta salam atas nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi, dan atas keluarganya dan para sahabatnya. Wa ba'du, fassalatu ibadatun azimatun, ya, solat itu adalah ibadah yang agung. Yuhibbuhallahu subhanahu wa ta'ala, yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi solat itu merupakan ibadah yang agung yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wahia qurratu ainir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dia merupakan penyejuk mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang paling beliau cintai adalah mengerjakan solatnya. Lima fiha minal ittisali billahi subhanahu wa ta'ala, karena dalam solat terdapat komunikasi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi solat itu merupakan ibadah yang agung yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia merupakan penyejuk mata Rasulullah SAW. Oleh sebab itu Rasulullah SAW, ya, sangat cinta dengan solat. Kenapa beliau sangat cinta dengan solat? Karena dalam solat itu terdapat komunikasi dengan Allah subhanahu wa ta'ala, wal wuqufi baina yadayhi wa du'aihi wa ruku'i wa sujud. Selain itu dalam solat juga terdapat apa? Al-wuqufu baina yadayhi, yaitu berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepadanya, rukuk dan sujud. Ya, fayajtami'u fi salati anwa'un minal ibadat, sehingga berkumpullah dalam ibadah salat itu beraneka macam ibadah, la tujadu fi ghairiha, yang tidak didapati pada ibadah yang lain. Walihaza ja'alaha Allahu ar-rukna tsani min arkanil Islam ba'da syahadatain. Oleh sebab itu Allah menjadikan salat sebagai rukun yang kedua dari rukun-rukun Islam setelah syahadatain. Wa ja'alaha amudatul Islam, dan Allah menjadikannya sebagai pilarnya Islam. Jadi dalam paragraf ini Syekh menjelaskan bahawa salat itu merupakan ibadah yang agung yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan salat merupakan penyejuk mata Rasulullah SAW, yakni sesuatu yang sangat disenangi oleh Rasulullah SAW, karena dalam salat itu terdapat komunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Terdapat ibadah berdiri di hadapan Allah, berdoa kepadanya, ruku, sujud, ya, sehingga dalam ibadah salat itu berkumpul berbagai macam ibadah yang tidak ditemukan pada ibadah-ibadah yang lain. Dalam salat ada doa, ada ruku, ada sujud, ada khusyuk, ya, ketundukan, kerendahan di hadapan Allah SWT, ada tilawah Al-Quran, ya, semuanya itu adalah ibadah-ibadah yang agung. Karena dia merupakan ibadah yang agung, Allah Subhanahu wa taala menjadikan salat sebagai rukun yang kedua dari rukun-rukun Islam, ya, ba'da syahadatain, setelah syahadatain. Jadi syahadatain, salat, ya, kemudian zakat, puasa, ya, dan haji, ya. Wa ja'alaha amudul Islam, dan Allah jadikan salat itu sebagai pilarnya Islam, sebagai tiangnya Islam, ya. Wassalatu ala nau'aini, salat itu ada dua macam. An-nau'ul awal, ya, yang pertama as-salawatul mafruḍah, yaitu salat-salat yang diwajibkan. Wahya salawatul khamsu, yaitu salat yang 5 waktu. Wahya ruknun min arkanil Islam, dan ia merupakan rukun dari rukun-rukun Islam. La budda minal muhafazati 'alaiha, yang wajib untuk dijaga. Wala budda minal mudawamati 'alaiha fi kulli hayatil muslim, dan wajib untuk dikerjakan terus-menerus sepanjang kehidupan seorang muslim. Min hina yablughu sinnat taklifi ila an yamut, ya, sejak dia mencapai usia taklif hingga dia meninggal dunia. La budda an yuqima salata fil yaumi wal lailah 5 marrat, dia wajib menegakkan salat dalam sehari dan semalam sebanyak 5 kali. Kama amarallahu subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkannya. Wala dina liman dhayya'a shalah, tidak ada agama bagi orang yang menyia-nyiakan salat. Wala yakunu musliman hatta yuqima shalah, dan dia tidak akan menjadi seorang muslim hingga dia mendirikan salat. Fa in aqamaha aqamat dinahu, kalau dia menegakkan salat maka sesungguhnya dia telah menegakkan agamanya. Wa in dhayya'aha dhayya'a dinahu, kalau dia menyia-nyiakan salat maka sesungguhnya dia telah menyia-nyiakan agamanya. Wahia awwalu man yuhasabu awwalu ma yuhasabu anhul abdu yaumal qiyamah min a'malihi, dan salat merupakan, ya, amal pertama yang dihisab dari amal seorang hamba pada hari kiamat. Wahia fariqatun bainal muslim wal kafir, dan dia pembeda antara seorang muslim dan kafir.
fahiya amudul Islam. Jadi dia merupakan tiangnya agama Islam. Dalam paragraf ini Syekh menjelaskan bahawa salat itu ada dua macam. Yang pertama adalah as-salawatul mafruḍah, salat-salat yang wajib. Salat-salat yang wajib yaitu salat yang 5 waktu. Dia merupakan rukun dari 5 rukun Islam. Salat 5 waktu ini harus dijaga, ya, harus dilaksanakan, ya, oleh seorang muslim setiap hari sejak dia memasuki usia taklif sampai dia meninggal dunia. Tidak boleh ditinggalkan sama sekali, ya, dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam keadaan menetap maupun dalam keadaan, ya, bepergian, dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang, dalam keadaan apapun dia tidak boleh meninggalkan solat 5 waktu tersebut. Ya, dia wajib melaksanakannya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya. Ya, hafizu ala salawati wa salatul wusta. Allah SWT berfirman, ya, jagalah oleh kalian solat, ya, dan solat yang pertengahan yaitu solat asar. Kemudian bagi orang-orang yang menyanyiakan solat, maka dia tidak ada agama baginya. Dan seseorang tidak dikatakan sebagai seorang muslim hingga dia menegakkan solat. Jika dia telah menegakkan solat, maka sesungguhnya dia telah menegakkan agamanya. Jika dia menyanyiakan solat, maka sesungguhnya dia telah menyanyiakan agamanya. Dan solat merupakan amal pertama yang akan dihisab, ya, dari amal-amal hamba pada hari kiamat. Dan solat juga merupakan fariqah, yaitu pembeda antara seorang muslim dan orang kafir. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, al-ahdul lazi bainana wa baina al-kufri as-salah, ya, yaitu perbatasan antara seorang muslim dan kafir adalah solat, ya. Fahiya amudul Islam. Jadi solat itu merupakan tiangnya Islam. Bisakah sebuah bangunan berdiri tanpa tiang? Tidak akan bisa. Begitu pula agama seseorang, dia tidak akan bisa berdiri tanpa solatnya. Itu solat wajib 5 waktu yang harus kita laksanakan, ya. Tidak boleh sama sekali ditinggalkan dalam keadaan apapun, dengan alasan apapun, ya. Jika orang tidak melaksanakan solat 5 waktu, maka sungguhnya dia telah melakukan dosa besar, ya, termasuk dosa besar yang paling besar, ya, tarkus shalah, meninggalkan solat, ya. Wa ba'da salawatil faraidi salawatun nawafil. Setelah salat-salat wajib ada salat-salat sunnah, ya. Al-faraid jamak dari faridah, ya. An-nawafil jamak dari nafil. Jadi setelah salat 5 waktu ada salat-salat sunnah. Fayam bagilil muslimi an yuksira minan nawafil. Ya, sepatutnya seorang muslim memperbanyak salat sunnah, ya. Salat wajib sedikit, hanya 5 kali dalam sehari dan semalam. Salat sunnah banyak sekali, ya, nanti akan dijelaskan oleh Syekh, ya. Wala yaktasiru 'alal faraid, dan tidak membatasi kepada salat wajib saja. Jadi seorang muslim itu, ya, dia pasti menjaga salat 5 waktu. Tapi hendaknya seorang muslim tidak hanya menjaga salat 5 waktu, dia juga harus bersemangat mengerjakan salat-salat sunnah, ya. Wala yaktasiru 'alal faraid, tidak terbatas kepada salat 5 waktu saja, ya. Bal yuksuru minan nawafil aidan, tapi juga seharusnya dia memperbanyak salat sunnah. Li'annahu bihajatin ila zalika, karena dia sangat memerlukan salat nafilah, ya. Wa afdalun nawafili ar-rawatibul lati ma'as salawati, dan salat nafilah yang paling utama adalah salat rawatib yang ada, ya, mengikuti atau setelah salat wajib, ya. Jadi salat sunnah itu juga harus diperhatikan. Tidak hanya salat wajib, tapi salat sunnah juga diperhatikan, ya. Dan seorang muslim baiknya dia juga mengerjakan salat-salat sunnah ini, ya, karena dia sangat memerlukan hal itu. Di antara fungsi salat nawafil itu adalah untuk melengkapi kekurangan-kurangan dalam salat wajib, ya. Dan salat nafilah, salat sunnah yang paling utama adalah salat rawatib. Apa salat rawatib? Yaitu 4 raka'atin qabla zuhri wa 4 raka'atin ba'dah, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya. 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya. Aw alal aqall raka'atani qabla zuhri wa raka'atani ba'daha, atau paling kurang 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya, ya. Itu salat rawatib yang pertama, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelahnya, ataupun 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya. Kemudian warak'atani ba'dal maghribi. Kemudian salat rawatib seterusnya adalah 2 rakaat setelah maghrib. Kemudian warak'atani ba'dal isya. Kemudian 2 rakaat setelah salat isya. Warak'atani qabla salatil fajr, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Wa huma akadur rawatib. 2 rakaat sebelum salat subuh itu merupakan salat rawatib yang paling utama, yang paling ditekankan, ya. Jadi
seorang muslim sepatutnya juga berusaha untuk mengerjakan salat-salat nafilah ya, salat-salat sunnah, terutama adalah salat rawatib. Salat rawatib itu ya apa dia? 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, atau 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah salat zuhur, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, kemudian 2 rakaat setelah isya, kemudian 2 rakaat sebelum subuh. Dan 2 rakaat sebelum subuh ini adalah salat rawatib yang paling utama. Rakaat al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha ya. Kemudian summa ba'da rawatib, kemudian setelah salat rawatib yang paling utama salat apa? Al-witru bil lail, yaitu salat witir pada malam hari. Fa innahu sunnatun muakkadah, dia hukumnya adalah sunnah muakkadah. Salat witir hukumnya salat muakkadah. Ya, salat witir itu salat yang paling utama setelah salat rawatib, salat sunnah yang paling utama setelah salat rawatib ya. Hukumnya adalah sunnah muakkadah. La yang bagi tarkuhu la hadaran wala safara, tidak sepatutnya ditinggalkan baik dalam keadaan menetap maupun dalam keadaan safar. Tidak sepatutnya seseorang meninggalkan salat witir baik dia dalam keadaan menetap di kampungnya, di tempat tinggalnya, maupun ketika dia lagi safar jauh ya. Mungkin dia pergi pulang kampung, pergi ke suatu tujuan tempat yang jauh, tidak sepatutnya dia meninggalkan salat witir ya. Summa ba'dal witri salatu tarawih fi Ramadan, summa tahajjudu bil lail. Kemudian setelah salat witir, salat berikutnya yang paling utama adalah salat tarawih pada bulan Ramadan. Kemudian salat tahajud pada malam hari ya. Ya tahajjudul muslimu minal laili ma tayassara lahu. Seorang muslim bertahajud pada malam hari sesuai dengan yang dia sanggup lakukan. Wa kullama aktsara fa huwa afdal. Semakin banyak salat tahajud yang dia lakukan maka itu lebih utama. Wa kullul laili mahallul litahajjud, dan seluruh malam adalah waktu untuk bertahajud. Walakin akhirul laili afdal, tetapi ya akhir malam itu lebih utama. Jadi setelah salat setelah salat witir, salat yang paling utama adalah salat tarawih ya. Kemudian salat tahajud. Tahajud itu ya hendaknya dikerjakan oleh setiap muslim ya, setiap malam. Dan semakin banyak dia lakukan semakin utama. Dan malam itu adalah waktu untuk tahajud semuanya, di awal malam, di tengah malam maupun di akhir malam ya. Namun yang paling utama adalah akhir malam ya. Wa huwa thulusul akhir minal laili, yaitu sepertiga terakhir dari malam. Sepertiga terakhir dari malam ya. Kita bagi malam menjadi 3, sepertiga terakhir dari malam tersebut. Nah, itu adalah waktu yang paling utama untuk tahajud. Au jawful lail, atau tengah malam ya. Wa huwa sudusu minas sulusul awsati, yaitu 1/6 dari sepertiga yang pertama, yang pertengahan. Ma'asulusi minas sulusul akhir, berserta 1/6 dari sepertiga yang terakhir. Jadi salat malam yang paling utama itu adalah salat di akhir malam ya, yaitu sepertiga terakhir dari malam. Kemudian atau tengah malam. Tengah malam yang paling bagus adalah akhirnya ya, bagian terakhir, yaitu yang paling akhir ya, beserta akhir dari sepertiga yang terakhir. Haza jawful laili ya, ini adalah pertengahan malam ya. Mungkin kalau di negeri kita kira-kira jam 2-an sekian ya, jam 2-an atau sampai jam 3, itu adalah jawful lail ya. Wa in akhra ila qubailis sahri fayakunu minal mustaghfirin bil ashar, dan jika dia menunda sampai akhir malam, fayakunu minal mustaghfirin bil ashar, maka dia termasuk di antara orang-orang yang memohon ampun di waktu sahur. Wasulusul akhiru minal laili waqtun nuzulil ilahi, dan sepertiga terakhir dari malam itu adalah waktu turunnya Tuhan ya. Allah SWT turun ke langit dunia ya, ketika tersisa dari malam itu sepertiga terakhir. Bagaimana turunnya itu kita mengimani, tidak ditolak dan tidak diserupakan dengan turunnya makhluk ya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah, dan Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui ya. Yang tidak boleh takwil, sebagai orang mentakwil katanya yang turun itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau rahmat Allah Subhanahu wa taala turun hanya sampai ke langit dunia ya, buat apa? Bukan rahmat Allah yang turun, Allah Taala yang turun ke langit dunia sepertiga terakhir malam ya. Sebabnya Allah mengatakan, siapa yang berdoa akan aku kabulkan ya. Nah, kata beliau di sini, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya kulla lailah. Rabb kita turun ke langit dunia ya pada setiap malam. Hina ya bukan sulusul lailil akhir, ketika tersisa sepertiga yang terakhir dari malam. Fayaqul, maka Allah berfirman, man yad'uni fa astajibu lahu,
siapa yang berdoa kepada aku, maka akan aku kabulkan doanya. Man yastaghfiruni fa aghfiru lahu, siapa yang memohon ampun kepadaku, aku akan ampuni. Man yas'aluni fa u'tih, barang siapa yang meminta kepadaku, aku akan memberikannya. Ya. Barang siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Barang siapa yang minta ampun kepadaku, aku akan ampuni. Barang siapa yang meminta kepadaku sesuatu, maka akan aku beri. Wa zalika fi kulli laila, itu terjadi pada setiap malam. Fallazi yuwafiqu hadzal waqta fa innahu yahsulu ala khairin azimin. Ya, barang siapa yang bertemu dengan waktu ini, ya, maka sungguhnya dia telah memperoleh kebaikan yang sangat banyak. Ya. Kemudian wa maftuhun lahu babul ijabah, dan dibuka pintu ijabah untuknya. Fa yastaghfir wa yukthir minal istighfar wa taubata fi hadzal waqti, maka hendaklah dia beristighfar, memperbanyak istighfar, ya, dan taubat pada waktu ini. Wa yad'u li nafsihi wa liwalidayhi wa lil muslimin, kemudian hendaklah dia berdoa untuk kebaikan dirinya, untuk kebaikan kedua orang tuanya, dan untuk kebaikan kaum muslimin. Fa hazihi fursatun mutahatun kulla lailatin lil muslim, dan kesempatan ini diberikan, ya, pada setiap malam bagi seorang muslim, ya. Jadi, ya, yang paling utama itu adalah salat tahajud pada sepertiga terakhir dari malam, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, dan saat itu adalah waktu-waktu diijabahnya doa, waktu diijabahnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada waktu tersebut hendaklah kita memperbanyak doa, ya. Doa untuk kebaikan diri kita, kebaikan orang tua kita, dan doa untuk kaum muslimin seluruhnya, ya. Wa salatul laili hiya afdalun nawafil. Ya, salat malam itu termasuk salat nafilah yang paling utama, ya. Yakhtimuha bil witri, hendaknya dia tutup dengan salat witir. Wa yaj'alu akhira qiyamihil witra, sehingga dia jadikan akhir salat malamnya adalah salat witir. Ya, jadi salat malam itu yang paling salat nafilah yang paling utama itu adalah salat nafilah yang paling utama itu adalah salat malam, ya. Kemudian dia tutup dengan salat witir, dan hendaklah dijadikan salat sunnahnya yang terakhir adalah salat witir, ya. Wa in shalla min awalil laili fa innahu yakhtimu salatahu bil witri. Kalau dia salat di awal malam, maka dia boleh menutup salatnya dengan witir. In kana la yathiqu min qiyamihi fi akhir laili, jika dia tidak yakin akan terbangun di akhir malam. Jika dia salat, ya, salat malam di awal malam, ya, maka dia boleh menutup salatnya dengan salat witir sekali, dengan salat witir, ya. Kalau dia tidak yakin akan terbangun di akhir malam. Wa in kana yathiqu min qiyamihi min akhir lail, jika dia yakin akan bangun di akhir malam, wa yuakhirul witra, maka hendaklah diakhirkan salat witir tersebut. Wa ja'aluhu ba'da salati akhir laili, dan dia kerjakan salat witir tersebut di akhir salat malamnya. Haza afdal, ini lebih utama. Jadi salat witir boleh dikerjakan di awal malam setelah salat malam, ya. Jika seseorang tidak yakin akan terbangun di akhir malam, ya. Tapi kalau orang yakin dia biasa terbangun di akhir malam, maka hendaklah dia akhirkan witirnya di akhir malam, karena salat witir itu adalah salat yang terakhir, ya, dan tidak boleh diulang dalam satu malam. Kata Rasulullah SAW, jadikanlah salat malam kalian yang terakhir salat witir. Setelah salat witir tidak ada lagi, ya, salat sunnah. Kemudian bagi orang yang yakin akan terbangun di akhir malam, maka dia akhirkan witirnya sampai terakhir, ya. Dan tidak boleh mengulangi salat witir dua kali dalam satu malam, ya. Rasulullah mengatakan la witrani fil lailah, tidak ada dua salat witir dalam satu malam, ya. Tetapi orang boleh mengerjakan salat-salat sunnah yang genap, ya, pada setiap malam, meskipun dia telah mengerjakan salat witir, ya. Wa ja'alahu ba'da salati akhir wa hadza afdal, ini lebih utama, yakni mengerjakan salat witir di waktu yang sebagai salat penutup, ya. Al-muhim annahu la yatrukal witra, yang paling penting dia tidak meninggalkan salat witir. Imma an yutira qabla an yanam, ya, bisa saja dia witir sebelum tidur. Wa imma an yuakhira ila akhiril lail wa hadza afdal, atau dia akhirkan sampai akhir malam, dan ini lebih utama. Summa ba'da zalika salatud duha, kemudian setelah itu, setelah salat malam dan salat witir adalah salat duha, ya. Min hini tartafi'u syamsu qaida rumhin, yaitu sejak naiknya matahari seukuran galah, ya. Ila qubaili zawali syamsi ba'da wuqufi asy-syamsi fi wasati sama, sampai mendekati, ya, waktu tergelincirnya matahari, ya, setelah matahari, ya, berdiri di jantung langit, ya.
Kullu zalika waqtun li salati duha. Semuanya merupakan waktu untuk salat duha. Wa kullama ta'akhkharat fa huwa afdal. Semakin ya telah semakin akhir dikerjakan, yakni semakin siang, itu lebih utama. Wa aqallu raka'atani, dan yang paling sedikit dari salat duha itu adalah 2 rakaat. Wa aksaruha 8 rakaat, dan paling banyak 8 rakaat. Kullu raka'ataini bisalam, dan masing-masing 2 rakaat dengan 1 salam. Ini waktu salat duha ya, yaitu ketika matahari sudah naik seukuran galah, kemudian sampai menjelang tergelincirnya matahari. Ya, kalau tergelincir matahari waktu salat zuhur ya. Menjelang tergelincirnya matahari, kira-kira 15 menit sebelum waktu salat salat zuhur ya. Nah, semakin mendekati salat zuhur, maka itu adalah waktu duha yang paling baik ya. Kata Rasulullah SAW, salatnya awabin itu adalah ketika anak unta sudah kepanasan di padang pasir ya. Kapan anak unta kepanasan di padang pasir? Anak unta itu kukunya masih lunak ya. Jadi dia kepanasan ketika sudah menjelang siang, dia kepanasan. Dan itu adalah waktu mendekati waktu salat zuhur, dan itu adalah waktu yang paling utama untuk salat duha ya. Wa aqallu raka'atan. Nah, paling sedikit salat duha itu adalah 2 rakaat, dan paling banyak adalah 8 rakaat. Dan setiap 2 rakaat 1 salam. Amal mausimus sanawi lil ibadat fa huwa fi Ramadan. Adapun musim tahunan untuk ibadah-ibadah, maka dia terdapat pada bulan Ramadan. Ziyadatu khairin fi umril muslim, yang merupakan tambahan kebaikan pada umur seorang muslim. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambihi." Wa fi hadisin akhar, "Man qama ma'al imam hatta yansarif, kutiba lahu qiyamu lailah." Barang siapa yang mengisi bulan Ramadan dengan salat malam dengan keimanan dan mengharapkan pahala, diampuni apa yang telah terdahulu dari dosanya. Dalam hadis lain kata Rasulullah, barang siapa yang mengerjakan salat bersama imam hingga selesai, maka dituliskan baginya salat semalam suntuk. Wa fi hadisin akhar, dalam hadis yang lain, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang mengisi malam qadar dengan salat malam dengan keimanan dan mengharapkan pahala, maka diampuni apa yang telah terdahulu dari dosanya. Fahazihi fadailu azimatun fi hadzal syahril azim. Ini merupakan keutamaan yang agung ya pada bulan yang agung ini. La siyama fi layalil ashri, terlebih lagi pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan ya. Wa hiya ziyadatu nafilatin fi umril muslim. Dia merupakan ya tambahan dari pahala dari umur seorang muslim, pada umur seorang muslim. Wa yudhifu ila ma kana ya'maluhu fi tuli sanati minan nawafil. Maka dia tambahkan salat-salat sunnah ya di samping yang dia kerjakan sepanjang tahunnya. Wa yatawajjahu bi qiyami syahri Ramadanil mubarak. Dia fokuskan untuk mengisi bulan Ramadan mubarak ini dengan salat malam ya. Wa hazihi ghanaimul lil muslim yuhibbuha yutihuha Allahu lahu. Ini adalah harta kekayaan seorang muslim yang Allah berikan kepadanya. Jadi di antara yang utama juga dari salat-salat sunnah adalah salat tarawih pada bulan Ramadan ya. Itu adalah salat yang utama, dan ini merupakan tambahan kebaikan yang Allah SWT berikan kepada seorang muslim. Rasulullah SAW telah menjelaskan tentang keutamaan salat tarawih pada malam-malam bulan Ramadan ya. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang mengisi malam bulan Ramadan dengan salat malam, salat tarawih ya, maka diampuni apa yang telah terdahulu dari dosanya. Kemudian barang siapa yang mengerjakan salat tarawih bersama imam, maka dia dituliskan pahala salat semalam suntuk ya. Begitu juga salat malam pada malam Lailatul Qadar, keutamanya luar biasa, yaitu diampuni dosa yang telah terdahulu. Maka seorang muslim ya, sebagaimana dia sepanjang tahun mengisi malamnya dengan salat malam, maka ketika Ramadan ini dia tambahi dengan salat tarawih. Karena itu merupakan ya tambahan kebaikan yang Allah SWT berikan kepada seorang muslim. Wa yumakkinuhu minha, Allah biarkan seorang muslim, Allah berikan kemampuan seorang muslim untuk mengerjakannya. Fala yaliqu bihi an yudayyi'aha, maka tidak pantas bagi seorang muslim untuk menyia-nyiakannya. Li'annahu idza dayya'aha dayya'a nafsahu wa dayya'a umrahu wa lam yastafid min hayatihi. Karena kalau dia sia-siakan salat tersebut, maka dia telah menyia-nyiakan dirinya
menyia-nyiakan umurnya dan dia tidak memperoleh manfaat apapun dari kehidupannya. Al-wajibu 'alal muslimi an la yaghful ma'al ghafilin. Yang wajib atas seorang muslim adalah dia tidak lalai bersama orang-orang yang lalai. Wa an yakuna lahu nasibun minan nawafil ba'dal muhafazati 'alal faraid. Dia harus mempunyai dan mendapatkan bagian dari salat-salat sunnah setelah dia menjaga salat wajib. Fallazi ya'ti bin nawafil, orang yang mengerjakan salat-salat sunnah walau hafiz 'alal faraid, sementara dia tidak menjaga salat yang wajib, la tanfa'uhun nawafil, maka salat sunnah tersebut tidak bermanfaat baginya. Wa innama tanfa'un nawafilu ba'dal muhafazati 'alal faraid. Salat-salat nafilah itu bermanfaat ketika dia menjaga salat-salat wajibnya. Jadi intinya seorang muslim jangan menjadi orang-orang yang lalai, yang yang tidak mengerjakan salat-salat sunnah sama sekali, ya, yang tidak mengerjakan salat-salat sunnah sama sekali. Jangan cukupkan diri dengan al-faraid, dengan salat-salat yang wajib saja, tambah dengan salat-salat sunnah, ya. Dan salat-salat sunnah itu, ya, bermanfaat ketika seseorang sudah menjaga pelaksanaan salat yang wajib. Kalau dia melaksanakan salat sunnah kemudian menyanyiakan salat wajib, maka salat sunnah itu tidak berguna baginya. Nas'alullah an yuwaffiqal jami' lima yuhibbu wa yardah. Kita memohon kepada Allah agar menuntun semua orang untuk mengerjakan apa yang Allah cintai dan Allah senangi. Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.